Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mapel biologi, dimana ini kelas 10 IPA minggu kemarin sudah belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian apa saja komponen penyusun ekosistem. Kemarin ya, komponen ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik itu sendiri yaitu komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Artinya ada tumbuhan, ada hewan ya, ada mikroorganisme masuk ke dalam komponen biotik. Sedangkan untuk komponen abiotik yaitu komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari media atau substrat atau lingkungan makhluk yang tidak hidup ya, terdiri dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya ada air, ada tanah, ada udara. Seperti kita ketahui dulu, sebenarnya materi ini berhubungan dengan materi masa lampau, masa lalu. Ada di semester 1 bab pertama ketika kalian baru masuk pembelajaran biologi. Kita ketahui dulu ada tingkat organisasi kehidupan di mana dimulai dari molekul, sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan berakhir di biosfer. Ya, dulu kita sudah pernah bahas ini. Saya potong dari organisme atau individu. Kita ya, saya seorang, kamu seorang, itu adalah organisme atau individu. Naik ke atasnya, tingkat ke atasnya yaitu populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari organisme atau individu yang sejenis. Contohnya, semisal ada semut satu, individu organisme satu ya, berkumpul dengan semut dua, semut tiga. Ini namanya populasi semut. Organisme satu, individu, orang satu dengan orang yang kedua, orang yang ketiga berkumpul, ini ya, satu jenis orang. Inilah yang dinamakan dengan populasi orang atau populasi manusia. Itu populasi. Naik ke tingkat selanjutnya ada komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati tempat yang sama. Contohnya, kita lihat tanah, tempatnya tanah ya. Di situ ada kumpulan semut, berarti ke populasi semut. Kemudian ada kumpulan cacing, berarti populasi cacing. Berarti inilah yang dinamakan dengan komunitas. Jadi kedua populasi atau lebih yang berbeda berkumpul pada tempat yang sama. Nah, yang kita bahas pada materi kali ini adalah terkhusus pada yang dinamakan ekosistem. Nah, ekosistem sendiri adalah kumpulan dari beberapa komunitas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Berarti tidak hanya antara komunitas, tapi juga dengan lingkungannya. Berarti ada populasi semut, ada populasi cacing, kemudian ada tanah, kemudian mereka membutuhkan air, kemudian mereka membutuhkan udara. Inilah yang dinamakan dengan ekosistem ya. Jadi banyaknya populasi pada tempat yang sama dan saling berinteraksi. Ini yang dinamakan dengan ekosistem. Tentunya di dalam ekosistem terjadi sangat banyak interaksi atau hubungan yang mau nggak mau memang harus berinteraksi. Ada 3. Yang pertama adalah interaksi antar organisme. Jadi organisme satu dengan organisme yang lain saling berinteraksi.
Yang pertama, ada yang dinamakan hubungan netral. Hubungan netral ini sebenarnya hubungan atau interaksi yang tidak saling mempengaruhi, tidak saling menguntungkan, juga tidak saling merugikan. Contohnya, capung dengan sapi. Kedua organisme ini tidak saling berhubungan, tidak saling mempunyai interaksi yang satu menguntungkan atau merugikan, sama-sama tidak berhubungan. Netral, hubungannya netral, tidak saling mempengaruhi. Yang kedua yang dinamakan dengan predasi. Nah, ini adalah hubungan di mana ada yang berperan jadi mangsa, ada juga yang berperan jadi pemangsa atau predator ya, kita tahu itu ya. Contohnya kalau di alam liar ada harimau dan juga rusa, di mana harimau akan berperan sebagai predator atau yang menjadi pemangsa, sedangkan buruannya atau mangsanya atau korbannya adalah rusa. Jadi ketika melihat rusa dikejar, dijadikan mangsa, itu ya, itu predator. Kemudian yang ketiga ada yang namanya simbiosis. Nah, dulu kita sudah belajar ini di sekolah dasar. Simbiosis yaitu hubungan antar individu yang lebih dari satu jenis ya, atau hubungan antara dua jenis spesies yang berbeda, ini yang dinamakan simbiosis. Kita ketahui ada tiga. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan, jadi sama-sama menguntungkan. Nah, contohnya adalah lebah dan bunga ya, ini sama-sama menguntungkan. Lebah bisa dapat dari bunga ya, kemudian bunga dibantu penyerbukan oleh lebah, jadi sama-sama menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, artinya hubungan antara dua jenis organisme, yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan ya. Contohnya pada anggrek dan pohon mangga. Anggrek diuntungkan di situ, tapi pohon mangga sama sekali tidak dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ini yang satu merugikan ya, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Contohnya pada benalu dan pohon mangga. Di situ benalu sangat diuntungkan, tetapi pohon mangga sangat dirugikan. Ini adalah yang hubungan atau interaksi yang terjadi antar organisme dalam satu populasi ya. Jadi, hubungan antara organisme dalam satu ekosistem ya, hubungan antar organisme dalam satu ekosistem, ada netral, ada predasi, dan ada simbiosis. Kemudian yang kedua ada hubungan atau interaksi antar populasi. Jadi ada satu populasi dengan satu populasi yang lain hubungannya ya. Ada dua. Yang pertama adalah alelopati. Ini adalah hubungan di mana populasi tertentu menghambat keberadaan populasi yang lain. Contohnya adalah biasanya di sekitar pohon walnut itu banyak sekali ditumbuhi, sangat jarang sekali ditumbuhi populasi yang lain, karena pohon ini mengeluarkan zat toksik tertentu yang menghambat adanya populasi tumbuhan yang lain. Jadi mempengaruhi ya, alelopati ini mempengaruhi atau menghambat adanya populasi yang lain. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan kompetisi ya. Jadi kompetisi ini adalah hubungan atau interaksi antar populasi yang biasanya memperebutkan hal yang sama untuk keberlangsungan hidup mereka. Contohnya adalah pada padang rumput.
Di sana terdapat populasi sapi, terdapat populasi kambing yang sama-sama memperebutkan rumput untuk dimakan. Jadi mereka saling berkompetisi atau saling bersaing. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Dimana kita ketahui bahwa komponen abiotik dan biotik ini pasti akan berinteraksi, ya. Contohnya sendiri untuk tumbuhan saja tidak bisa hidup sendiri. Tumbuhan sebagai komponen biotik harus mau berinteraksi dengan komponen abiotik. Contohnya adalah cahaya matahari. Dia tidak bisa hidup tanpa cahaya matahari. Jadi terjadilah interaksi. Begitu pula dengan kita. Kita juga memerlukan, kita sebagai komponen biotik juga memerlukan komponen abiotik untuk keberlangsungan hidup kita. Contohnya kita pasti memerlukan oksigen untuk bernafas. Jika tidak, ya kita tidak bisa melanjutkan keberlangsungan hidup kita. Ya, jadi selalu terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ya, jadi 3 tadi interaksinya. Pertama, interaksi antar organisme. Yang kedua, interaksi antar populasi. Dan yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Kemudian yang kedua yang mau saya bahas di sini adalah rantai makanan. Kita tahu dulu waktu SD, waktu MI ada yang dinamakan dengan rantai makanan atau proses jalannya makan dan dimakan yang mempunyai urutan tertentu, ya, yang akhirnya nanti bertujuan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup atau organisme. Nah, itu yang namanya rantai makanan. Rantai makanan sendiri juga ada tingkatannya yang dinamakan dengan trofik. Terdiri dari trofik 1, trofik 2, trofik 3 dan selanjutnya. Untuk trofik 1, untuk tingkatan paling bawah, untuk pertama 1, ya, itu biasanya dinamakan dengan produsen. Ya, kita sebut itu biasanya bahasa alamnya adalah produsen. Dan isi dari produsen ini pada tingkat trofik pertama biasanya diisi oleh organisme yang bersifat autotrof atau organisme yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, atau organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Jadi bisa memproduksi makanan sendiri. Itu pun organisme autotrof ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, organisme fotoautotrof, yaitu organisme yang memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan, untuk memproses dari bahan anorganik menjadi bahan organik. Dia membutuhkan cahaya matahari. Contohnya adalah tumbuhan hijau, ya, fitoplankton. Nah, itu dia memerlukan sinar matahari, cahaya matahari. Kemudian yang kedua adalah yang dinamakan kemoautotrof. Jadi dia membutuhkan zat kimia tertentu agar bisa memproduksi makanan atau zat kimia tertentu untuk bisa mengubah bahannya anorganik menjadi organik. Contohnya bakteri nitrat, kemudian bakteri sulfur, kemudian bakteri nitrit. Nah, itu mereka memanfaatkan zat kimia tertentu untuk bisa membuat makanan mereka sendiri. Itu pada tingkat trofik pertama, produsen. Kemudian naik ke tingkat berikutnya, ada yang dinamakan dengan konsumen. Nah, kita biasa dengan istilah konsumen. Yang menghuni pada tingkat trofik kedua ini, konsumen, biasanya adalah organisme yang bersifat heterotrof. Heterotrof itu organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau tidak bisa mengubah bahan dari anorganik menjadi organik. Dia tidak bisa. Jadi dia bisanya itu mengambil bahan organik dari organisme lain. Nah, inilah yang dinamakan organisme heterotrof.
ya ada di tingkat yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen pun ada tingkatannya. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier. Yang konsumen primer adalah organisme yang biasa kita sebut dengan istilah herbivora, atau organisme yang memakan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang berhubungan langsung dengan yang dinamakan produsen. Jadi mengambil bahan organik dari produsen. Ini untuk konsumen primer ya. Kemudian untuk konsumen sekunder atasnya, inilah yang biasa kita sebut dengan istilah karnivora. Karnivora adalah pemakan daging ya, atau pemakan daging-dagingan, itu namanya karnivora ya. Jadi dia tugasnya adalah mengambil zat dari konsumen primer. Kemudian yang ketiga adalah konsumen primer, sekunder, tersier ya, konsumen tersier. Nah, ini juga karnivora besar yang tersier, yang sekunder karnivora kecil ya, sama-sama mengambil zat dari daging ya, zat pemakan daging sama-sama. Pada kasus tertentu, ada yang juga dinamakan omnivora. Jadi dia bisa memakan tumbuhan, juga bisa memakan daging, tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Ini yang dinamakan dengan omnivora. Itu rantai makanan. Jadi ada urutannya, ada jalannya ya. Ada jalannya makan dan dimakan melalui urutan tertentu untuk keberlangsungan hidup suatu organisme ini. Ini yang dinamakan dengan rantai makanan. Sebagai contoh ada gambar di mana coba kita bisa lihat, kita pahami gambar ini, kita lihat ya. Dalam gambar ini ada produsen. Di sini adalah organisme fotoautotrof ya. Produsennya adalah berupa rumput. Dia menggunakan cahaya matahari untuk bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Berada pada trofik pertama, yaitu produsen. Kemudian ini dimakan oleh konsumen pertama atau konsumen primer, yaitu belalang. Dilanjut lagi ke konsumen kedua atau yang dinamakan konsumen sekunder ya. Ini yang dinamakan dengan konsumen kedua, yaitu katak. Kemudian dimakan lagi oleh konsumen ketiga, yaitu ular ya. Kita bisa lihat di situ di gambar, atau konsumen tersier. Kemudian lagi dimakan lagi oleh yang dinamakan elang ya. Ini masuk di konsumen keempat atau kuarter ya, 4, atau konsumen final boleh. Nah, barulah ketika elang ini mati, kemudian barulah zatnya diuraikan, diuraikan oleh jamur, fungi, dan juga dekomposa. Inilah yang nanti nutrisinya akan diserap kembali oleh rumput, sehingga rumput bisa tumbuh lagi, menggunakan sinar matahari lagi, cahaya matahari untuk memproduksi lagi, begitu seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. Tidak hanya ini, rantai makanan bisa bercabang-cabang lagi, yang akhirnya nanti akan membentuk yang dinamakan jaring makanan. Ya, jadi cukup hari ini kita belajar tentang interaksi dalam ekosistem dan juga rantai makanan. Ya, saya tutup, cukup mudah saya tutup. Stay happy, stay at home, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.